Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam. Inilah Detektif Malam dengan serangkaian informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Di antaranya informasi pengajuan kenaikan tarif listrik yang dilakukan Pemko Batam telah disetujui oleh pimpinan DPRD Kota Batam. Informasi di dunia hukum dan kriminal, seorang pria ditemukan tewas di pinggir jalan, serta informasi polisi menangkap anak geng motor sebagai penadah. Selain tiga informasi di atas, kami hadir dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Bersama saya Sylvani Safrudin, bergabunglah bersama kami di Detektif Malam selengkapnya. Saudara, kenaikan tarif listrik yang sudah disetujui Ketua Dewan DPRD, Ketua DPRD Kota Batam, terus mendapat tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, seperti anggota Komisi 4, Riki Indrakari. Menurutnya telah terjadi pelanggaran tatip DPRD yang dilakukan Ketua DPRD Batam. Gonjang-ganjing dugaan adanya permainan dalam menaikkan tarif listrik yang dilakukan Ketua DPRD Kota Batam dan Pemko semakin meluas. Hampir seluruh anggota Dewan ditanyakan masalah kenaikan tarif listrik mengaku tidak pernah membahas masalah kenaikan tarif listrik, bahkan tidak pernah mengetahui persetujuan tersebut. Seperti yang dikatakan anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, menurut Udin tidak ada pembahasan yang dilakukan Ketua DPRD Kota Batam kepada anggota Dewan untuk dilakukan rapat paripurna. Udin juga menanyakan terkait rapat pimpinan yang tidak jelas tersebut. Harusnya memang itu kan kita melakukan pembahasan dulu, ya, kemudian nantinya diteruskan sampai ke Rapim, ya, di mana dalam Rapim itu nanti akan melibatkan seluruh ketua-ketua fraksi. Nah, setelah itu memang ada persetujuan dari sana, dibawalah di paripurna dan diputuskan lewat paripurna. Tapi yang ada saat ini kan, ya kami juga masih bingung, ya, karena kita tanya tadi seperti contoh misalnya kita tanya ke Pak Ruslan, katanya nggak ada rapat yang seperti itu, gitu. Nah, di satu sisi kami mendengar Ketua DPRD Kota Batam, Pak Sore Sardi, mengatakan itu sudah dirapimkan, gitu loh. Nah, kita mau tahu rapimnya ini di mana, ya, dan yang mengikuti siapa, serta keputusannya apa. Hal senada juga dikatakan anggota Komisi 4 lainnya, Riki Indrakari. Riki menyatakan kenaikan tarif listrik yang dilakukan PT PLN dan Pemko setiap tahunnya tidak pernah melibatkan anggota DPRD Batam. Menurut Riki, telah terjadi pelanggaran tatip DPRD yang dilakukan Ketua DPRD Kota Batam karena tidak ada pembahasan ke anggota Dewan atau komisi yang membidanginya kelistrikan. Ini sudah terjadi pelanggaran tatip dari persidangan di DPRD yang dilakukan oleh pimpinan DPRD. Karena seharusnya begitu surat masuk dari pemerintah atau wali kota, itu Ketua DPRD wajib mendisposisikan ke komisi terkait. Komisi terkait membahas berdasarkan parameter yang sudah diatur di kebijakan pusat maupun daerah, kemudian melaporkan hasil telaahnya, dan kemudian ketua atau pimpinan DPRD akan melakukan rapat konsultasi dengan ketua-ketua fraksi, dan ini sama sekali tidak dilakukan. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Sukaryo mengaku belum pernah menganggap adanya kenaikan tarif listrik karena tidak adanya fraksi PKS yang dilibatkan dalam kenaikan tersebut. Sukaryo juga menambahkan jika kenaikan tarif listrik yang disetujui oleh pimpinan DPRD bukan berarti wewenang pimpinan dan wakil ketuanya saja, namun harus ada pembahasan dengan komisi terkait yang membidangi atau yang menangani kenaikan tarif listrik. Ya, kita dari fraksi PKS sampai hari ini belum pernah ikut terlibat membahas kenaikan tarif. Jadi kita masih memahami belum ada kenaikan tarif itu. Karena definisi tentang persetujuan DPRD itu hanya dua. Pertama, dengan harus adanya paripurna, itulah persetujuan DPRD, atau dia keputusan pimpinan DPRD. Keputusan persetujuan kenaikan tarif listrik yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Batam
mendapat banyak tanggapan dari anggota dewan lainnya. Keputusan pimpinan dalam kenaikan tarif listrik dinilai tidak sah. Keputusan persetujuan tersebut juga dinilai tidak transparan. Persetujuan tersebut seharusnya ada pembahasan dan tidak ada unsur-unsur kepentingan sebagian kelompok yang tidak bertanggung jawab yang merugikan rakyat. Fahru Rozi melaporkan dari Batam. Saudara, pengajuan kenaikan tarif listrik yang dilakukan Pemko Batam telah disetujui oleh pimpinan DPRD Kota Batam. Menurut Wakil Ketua 3 DPRD Batam Aris Hardi Halim, persetujuan tersebut dilakukan hanya unsur pimpinan karena ada kekosongan hukum sehingga tidak perlu melakukan pembahasan ke komisi terkait atau Komisi 3 DPRD Batam. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim mengatakan keputusan kenaikan tarif listrik merupakan keputusan dari pimpinan DPRD Batam saja dan tanpa ada pembahasan ke Komisi 3 yang membidangi hal tersebut. Menurut Aris, persetujuan yang dilakukan pimpinan DPRD tersebut dilakukan karena adanya kekosongan hukum sehingga tidak perlu ada disposisi atau pembahasan ke Komisi 3. Hal tersebut terkait adanya revisi pada Perda Ketenagalistrikan sehingga menjadikan perda kosong. Menurut Aris, karena kekosongan tersebut digunakan peraturan yang ada yaitu Perwako. Dengan Perwako yang ada, sebenarnya Pemko sendiri sudah bisa menyetujuinya dan tidak perlu meminta persetujuan DPRD lagi. Kami minta melengkapi lagi kajian yang independen supaya kami tidak salah. Nah, makanya kami minta kajian itu sejak bulan Januari sampai detik kemarin itu dan sampai hari ini kajian itu belum ada. Kok tiba-tiba masuk PTLB gitu. Nah, PTLB ini karena sekarang ada kekosongan hukum di Perda sedang direvisi, ya gunakan aja Perwako 40 2012, ngapain lagi minta persetujuan kita. Aris juga mengakui ada 2 surat yang ia tanda tangani dan dibalas kepada pemerintah Kota Batam. Surat pertama terkait tarif listrik dasar yang ditolak oleh pimpinan DPRD dan surat kedua adalah persetujuan kenaikan tarif listrik yang diajukan Pemko Batam. Fahru Rozi melaporkan dari Batam. Saudara, kenaikan tarif listrik yang telah disetujui DPRD Batam menimbulkan tanda tanya bagi sebagian warga Batam, termasuk anggota Komisi 2 DPRD Batam, Asmin Patros. Menurutnya, kenaikan tarif listrik yang disetujui tidak mempunyai dasar yang kuat karena perda yang dijadikan landasan hukum masih dalam perbaikan. Asmin Patros juga meminta kepada PT PLN agar transparan dalam memberi data. Persetujuan kenaikan tarif listrik yang diumumkan Pemko dan PT PLN Batam menimbulkan banyak tanda tanya bagi warga Batam. Kenaikan tarif listrik yang saat ini sudah terjadi dinilai tidak mempunyai dasar yang kuat. Kenaikan tersebut karena tidak adanya pembahasan yang dilakukan para anggota dewan terkait pengajuan kenaikan tarif listrik yang diajukan oleh PT PLN Batam dan Pemko ke DPRD Batam. Hanya Ketua DPRD saja yang menyetujuinya. Salah satu anggota Komisi 2 DPRD Batam, Asmin Patros, mengatakan pengajuan kenaikan tarif listrik yang dilakukan PT PLN Batam belum ada pembahasan karena masih menunggu perda yang sedang diperbaiki. Menurut pemahaman saya justru karena perdanya itu kemarin ini dikembalikan untuk diperbaiki dan mekanisme penyampaian ranperda ini untuk dibahas kembali di DPRD ini juga sudah dilakukan. Artinya apa? Artinya ya perda itu sementara belum berlaku. Belum berlaku. Ya, kalau perda itu belum berlaku, ya maka logikanya adalah perda itu belum bisa dijadikan dasar hukum untuk pengambilan keputusan yang konon katanya kenaikan tarif dasar ini menggunakan perda itu. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Batam Yunus Muda yang ditanyai oleh awak media melalui via telepon mengatakan, Komisi 3 belum ada pembahasan terkait kenaikan tarif listrik lantaran menunggu perda yang sedang diperbaiki. Ia juga mengatakan persetujuan kenaikan tarif listrik hanya dari pimpinan atau Ketua DPRD Kota Batam saja. Adapun kenaikan yang sudah disetujui oleh pimpinan DPRD Batam adalah sebesar 7,7% dari total keuntungan PT PLN Batam. Kenaikan tarif dibagi melalui beberapa segmentasi.
Fahru Rozi melaporkan dari Batam. Beralih ke Tanjung Pinang, saudara, warga Tanjung Pinang menolak syarat pembelian gas LPG ukuran 3 kg dengan melampirkan fotokopi KTP. Terhitung sejak 1 Mei 2014 lalu, PT Pertamina telah mengeluarkan kebijakan dan aturan baru terkait setiap warga yang membeli gas LPG bersubsidi atau ukuran 3 kg harus menunjukkan fotokopi KTP pada penjual di pangkalan dan warung penjual LPG. Namun setelah sebulan lebih aturan itu dikeluarkan, sepertinya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Terbukti dari pantauan Tanjung Pinang TV di sejumlah pangkalan dan pengecer gas LPG yang ada, para pemilik pangkalan mengaku keberatan sebab aturan itu dinilai menambah beban pekerjaan mereka dan tujuannya pun tidak jelas. Belum lagi dampaknya bagi omset mereka sebab banyak warga yang tidak jadi membeli karena tidak membawa KTP. Tak lewat dia jauh kan nggak mungkin pakai KTP. Ya. Nah, paling berapa hari aja kemarin. Sekali aja yang saya dapat itu. Dapatlah 10 biji. Nah, dan saya kasih. Saya bilang sama dia, kalau seharusnya minta KTP saya nggak macam mana saya mau jual sebelah. Iya, orang kadang rumahnya Tanjung Unggah cari gas ke sini kan nggak jadi beli gas. Jadi nggak laku lah Bu ya kalau pakai KTP. Memang nggak laku. Nggak jadi beli gas. Nggak jadi beli gas. Nggak ada KTP. Sementara salah seorang warga bernama Muslim mengaku tidak setuju kebijakan baru dari Pertamina tersebut. Warung sini Belikan tuh warung, jadi pakai KTP. Kalau orang lain belum pakai KTP katanya. ada berapa kali tuh Pak waktu Bapak? Saya beli waktu itu beli KTP itu 1 kali aja. 1 kali aja. Jadi gimana Pak? Menurut Bapak beli gas pakai KTP itu tanggapannya? Setuju atau enggak? Ya nggak setuju lah. Masa beli gas pakai KTP? Kayak orang mau ngurus apa aja. Jadi ribet Pak ya? Selain mewajibkan harus menunjukkan KTP, dalam aturan baru yang dikeluarkan Pertamina tersebut juga disosialisasikan peringatan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tahun 2009 tentang larangan bagi restoran, industri, dan transportasi menggunakan LPG 3 kg. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Saudara, seorang pria ditemukan tewas di pinggir jalan tepi jalan raya kawasan Industri Kapil. Simak informasi ini selengkapnya sesaat lagi hanya di Detak Kapil Malam. Golden View Hotel, a 4-star hotel in Batam, ideally located at Bengkong with the natural beauty overlooking the sea view. Comfortable and elegant guest room with spacious suites and family room. Our facility. Prima Tour and Travel menyediakan paket wisata domestik dan internasional seperti Thailand, Australia, Singapura, China, Malaysia, dan Eropa. Juga menyediakan tiket pesawat, voucher hotel, pengurusan dokumen, dan rental bus. Prima Tour and Travel, Kompleks Penwin Center, Blok E, nomor 1 dan 2, telepon 0778 456 456, fax 432 972. Dalam rangka Milad ke-18, Zulindo Tour and Travel Service menggelar Gebiar Rezeki Umroh. Setiap pendaftaran paket ibadah umroh melalui Zulindo Tour and Travel akan mendapatkan kesempatan mendapatkan rezeki tambahan, di antaranya 18 paket umroh, 18 unit motor,
18 unit TV LCD, 18 unit kulkas, 180 unit handphone, 180 voucher belanja senilai Rp1 juta, 180 paket one day tour Singapura, 180 paket tiket feri pulang pergi Batam Singapura, dan Rp3.888 voucher diskon paket umroh senilai Rp500.000 berlaku mulai pelaksanaan ibadah umroh 1435 Hijriah atau tahun 2014 sampai dengan seterusnya. Segera hubungi alamat terdekat kami di kota Anda atau datang langsung ke kantor pusat kami. Zulindo Tour and Travel, terdepan, terbaik, dan terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Detektif Malam. Kita ke informasi dunia hukum dan kriminal. Sehari setelah merayakan hari ulang tahunnya, seorang pria Jamie Messi, pekerja PT Apipa Indonesia, Senin siang ditemukan tewas membusuk di semak belukar tepi jalan raya kawasan industri Kabil. Dari hasil olah TKP, petugas Satlantas Barelang, korban tewas akibat luka parah di bagian kepala setelah mengalami kecelakaan tunggal. Nasib malang menimpa salah satu pekerja PT Apipa Indonesia, Jamie Messi berusia 45 tahun yang ditemukan tewas membusuk di tepi jalan, kawasan industrian Kabil. Selain itu, rekan dan pihak keluarga korban menyatakan sempat kehilangan kabar keberadaan Jamie sehari setelah hari ulang tahunnya, hari Sabtu 14 Juni lalu. Salah seorang rekan korban, Paut Ramses, membenarkan korban masih terlihat hingga Minggu dini hari saat mereka sedang merayakan ulang tahun korban. Meski mengkonsumsi minuman beralkohol, ia mengatakan korban tidak dalam kondisi mabuk. Itu sebenarnya iya, di ulang tahun. Kapan itu, Bang? Itu hari Sabtu malam Minggu. Enggak, waktu merayakan ulang tahun itu apa memang, mohon maaf, mengkonsumsi alkohol atau seperti apa gitu? Kita memang minum, biasalah kita minum, tapi kita minum sekadar seadanya aja. Sementara itu, petugas unit laka Polresta Barelang, Bribka Tarmizi Rambe, menjelaskan korban tewas akibat luka di bagian kepala. Hasil olah TKP, petugas menemukan sebelumnya korban sempat menabrak tiang listrik yang berada di tepi jalan tersebut. Sementara analisa kita, korban datang dari arah PT Apipa Kabil, yang mana korban ini memang karyawan PT Apipa Kabil, mengarah ke traffic light atau lampu merah simpang Taiwan. Sesampainya di TKP ini disinyalir korban hilang kendali, oleng kendaraan sehingga menabrak tiang listrik, kemudian terpelanting ke pohon dan terjatuh ke sisi sebelah kiri jalan. Setelah berhasil menghubungi pihak keluarga korban, jenazah Jamie langsung dibawa menuju kamar jenazah RSUD BP Batam guna dilakukan visum. Fernando Sirait melaporkan dari Batam. Saudara, dari Tanjung Pinang dilaporkan pasangan suami istri yang diduga menjadi korban tabrak lari terjadi di Tanjung Pinang. Satu unit mobil Avanza bernomor polisi BP 1225TA diduga menabrak pasangan tersebut. Tidak terima atas perbuatan pengemudi yang langsung kabur, korban melaporkan ke polisi. Saat kejadian, Armizan 67 tahun tengah berboncengan bersama istrinya Yuriani 52 tahun. Tiba-tiba saat melintas di Jalan Ciku, kedua korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BP 2773BG diseruduk dari arah belakang oleh pengemudi Toyota Avanza BP 1225TA. Saat korban terjatuh, pengemudi mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian. Armizan mengungkapkan ia mengalami luka lecet di bagian tangan kanan serta dada bagian kanan, sementara istrinya Yuriani mengalami luka robek di bagian kepala. Pasalnya saat kejadian ia terlempar hingga kepala yang membentur aspal. Kalau bapak sendiri luka di bagian mana? Lukanya? Siku aja? Sama sini lah. Oh, badan. Kalau ibu? Kepala. Bocor? Dia jatuhnya posisinya telentang gitu. Oh, telentang ke belakang. Langsung pegang, bocor deh. Sampai jadi pergi mundur dan langsung pulang. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian tabrak lari yang dialaminya ke unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Tanjung Pinang. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Anca Brahmasto melaporkan dari Tanjung Pinang. Korban dugaan tabrak lari terjadi di Tanjung Pinang. Seorang wanita Parubaya ditemukan tergeletak, tidak berdaya dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang.
Raja Hanisa, wanita Parubaya yang mengenakan kaos panjang berwarna merah jambu, tergeletak tak berdaya di ruang unit gawat darurat RSUD Tanjung Pinang, Kamis malam. Ia ditabrak oleh pengendara sepeda motor di Jalan Yosudarso, kawasan Batu Hitam, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Devi, rekan korban, mengatakan ia ditabrak oleh pengendara sepeda motor saat melintas di Jalan Yosudarso. Bukannya menolong, pengendara sepeda motor tersebut malah langsung kabur meninggalkan korban tergeletak di tengah jalan. Seorang warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke RSUD Tanjung Pinang. Ada pembengkakan jadinya karena dia jatuh. Muntah darah katanya. Yang lain datang kan? Kayaknya nggak ada sih. Kejadiannya tadi gimana Bu? Pas nyebrang gitu? Katanya pas nyebrang. Terus dia nggak tahu yang pernah bawa dia. Ada motor, dia motornya lari. Korban sempat muntah akibat benturan keras di bagian kepala. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim dokter, korban memiliki tumor di bagian kepala dan saat ini masih dirawat secara intensif oleh tim dokter. Panca Parmasto melaporkan dari Tanjung Pinang. Saudara, bocah dianiaya ayah hingga tewas. Tetaplah bersama kami di Detak TV Malam untuk informasi selengkapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Saatnya Anda lebih memperdalam sisi religi Anda bersama kami, PT Batam Jaya Holiday Tour and Travel. Kami menyediakan paket Haji Plus dan Umrah. Jamaah akan mendapatkan kenyamanan dan kekhusyukan beribadah dengan fasilitas. Kami berkomitmen dengan apa yang kami janjikan. Keberangkatan sesuai jadwal dan didampingi oleh tour leader. Kenyamanan dan kekhusyukan ibadah Anda adalah prioritas kami. Dalam rangka Milad ke-18, Zulindo Tour and Travel Service menggelar Gebiar Rezeki Umroh. Setiap pendaftaran paket ibadah umroh melalui Zulindo Tour and Travel akan mendapatkan kesempatan mendapatkan rezeki tambahan, di antaranya 18 paket umroh, 18 unit motor, 18 unit TV LCD, 18 unit kulkas, 180 unit handphone, 180 voucher belanja senilai Rp1 juta, 180 paket one day tour Singapura, 180 paket tiket ferry pulang pergi Batam Singapura, dan 3.888 voucher diskon paket umroh senilai Rp500.000, berlaku mulai pelaksanaan ibadah umroh 1435 Hijriah atau tahun 2014 sampai dengan seterusnya. Segera hubungi alamat terdekat kami di kota Anda atau datang langsung ke kantor pusat kami. Zulindo Tour and Travel, terdepan, terbaik, dan terpercaya. Anda yang menginginkan hunian yang nyaman, berkualitas, dan di tengah kota, Pantai Gading Residence adalah pilihan yang sangat tepat. Tersedia tipe 42, tipe 50, tipe 60, dan ruko. Lokasi sangat strategis dan dilengkapi fasilitas umum, aula, lapangan basket, tempat bermain anak-anak, tempat ibadah, sekolah, dan taman. Untuk membuktikan kualitasnya, silakan datang langsung ke lokasi proyek. Dapatkan segera rumah berkualitas idaman keluarga Anda. Informasi marketing 463388. Saudara, dari Tanjung Balai Karimun dilaporkan 2 hari buron tersangka dugaan pembunuhan pekerja massas di Karimun akhirnya ditangkap polisi. Awalnya tersangka tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diinterogasi polisi tersangka mengakui perbuatannya.
RT 3 RW 2. Setelah 2 hari buron, Bahari alias Bin Bange akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Reskrim Polres Karimun di rumahnya di RT 6 RW 6 Sungai Pasir, Kelurahan Meral. Identitas pelaku pembunuh Yeni Farida Kirana, salah seorang pekerja massage freelance yang ditemukan tewas di kamar 118 di Wisma tanpa nama di Jalan Nusantara Sungai Lakam pada hari Minggu lalu, akhirnya terungkap dari beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian. Kapolres Karimun AKBP Dwi Suryo Cahyono mengatakan, saat dibekuk tidak ada perlawanan dari tersangka. Awalnya tersangka tidak mengakui perbuatannya, namun setelah digali dan diinterogasi